wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi massa. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai komunikasi massa, saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai komunikasi massa. Everett M. Rogers tahun 1986 dalam bukunya Communication Technology The New Media in Society menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini disebut zaman Cro-Magnon dan diperkirakan bahasa sebagai alat berkomunikasi sudah dikenal. 13.000 tahun kemudian, atau sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Nah, itu tadi sejarah singkat mengenai komunikasi massa. Sekarang kita akan membahas apa itu komunikasi massa terlebih dahulu. Komunikasi massa atau mass communication juga bisa disebut sebagai komunikasi media massa atau mass media communication, yang artinya sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa. Komunikasi massa juga mempunyai ciri khas, yaitu jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Dan yang dimaksud perantara media massa di sini itu seperti media online, media cetak, maupun media elektronik. Keunggulan dari komunikasi massa itu sendiri adalah mampu menggerakkan sebuah massa atau sejumlah orang dalam komunitas untuk melakukan suatu hal yang diharapkan melalui sebuah pesan. Beberapa para ahli itu sempat berpendapat, dan ini salah satu pendapat para ahli oleh John Wright Breitner tahun 1980. Ia berpendapat bahwa mass communication is message communicated through a medium to a large number of people. Komunikasi massa adalah sebuah pesan yang disampaikan atau dikomunikasikan melalui media massa sebagian besar orang. Dan menurut Suprapto, komunikasi massa mempunyai karakteristik yang tergabung dalam 4 tanda. Yang pertama ini ada komunikasi massa memiliki sifat komunikan. Yang kedua ada komunikasi massa memiliki sifat cepat dan serentak. Yang ketiga ada komunikasi massa memiliki sifat publik. Dan keempat, ada komunikasi massa yang terkoordinir. Selain mempunyai karakteristik dalam 4 tanda, komunikasi massa juga mempunyai efek. Yang pertama itu, komunikasi massa dapat mempengaruhi efek terhadap individu. Yang kedua, komunikasi massa dapat mempengaruhi efek terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, komunikasi massa dapat mempengaruhi efek terhadap kebudayaan. Dan di dalam komunikasi massa, kita juga harus memperhatikan beberapa unsur nih. Yang pertama itu ada komunikator atau pihak yang mengandalkan media massa dalam menyebarkan informasi sehingga cepat ditangkap publik. Yang kedua, ada media massa atau media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses masyarakat secara massal pula. Jadi media massa ini adalah medianya ya. Ada informasi, yang ketiga ada informasi atau pesan yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal. Dan di saat kita memberikan informasi kepada khalayak umum, berita-berita itu atau informasi-informasi itu tidak langsung dipublikasikan kepada khalayak. Informasi itu disaring terlebih dahulu oleh orang-orang yang dinamakan gatekeeper. Gatekeeper memiliki tugas menyeleksi data-data yang diterima
dan gatekeeper akan melakukan pemantauan terhadap data yang baru diterima atau data yang diolah menjadi informasi, sampai informasi tersebut akan disebarluaskan kepada khalayak. Ada khalayak publik atau masyarakat atau massa yang menerima informasi yang disebarkan media. Yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik itu sama kayak media interaktif. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.